Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadira, NIM F2020100125, kelas A1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stereoisomer. Baik, slide pertama yaitu stereoisomer adalah molekul-molekul yang mempunyai rumus molekul dan konektivitas sama, tetapi berbeda posisi atom-atom penyusunnya atau bentuk tiga dimensi susunannya. Sedangkan stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang tiga dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Seperti yang disebutkan di atas, mengandung berbagai jenis isomer dalam dirinya sendiri, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Yang lebih lanjut, memisahkan satu sama lain sebagai entitas kimia yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Tipe enantiomer adalah stereoisomer. Cermin gambar akan dijelaskan secara rinci dalam artikel ini. Jenis lain yaitu diastereomer, sifat yang berbeda dan akan diperkenalkan setelah itu. Baik, slide selanjutnya yaitu dalam stereoisomer, atom yang menghasilkan isomer berada pada posisi yang sama namun memiliki pengaturan keruangan yang berbeda. Isomer geometrik adalah salah satu contoh dari stereoisomer. Kemudian, substansi sederhana yang menghasilkan isomer optikal dikenal sebagai enantiomer. Yang pertama yaitu sebuah larutan mempolarisasi sinar datar sehingga berputar searah jarum jam. Yang kedua, sebuah larutan mempolarisasi sinar datar sehingga berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Yang ketiga yaitu jika konsentrasi larutan seimbang maka putaran searah dan berlawanan jarum jam saling meniadakan. Keempat yaitu saat substansi aktif optikal dibuat di laboratorium, biasanya dibuat dari campuran 50/50 dengan enantiomer yang dikenal sebagai campuran racemic. Kemudian, bagaimanakah optical isomer muncul? Di sini bisa dilihat ada contoh dari isomer optikal organik sebuah karbon yang dengan 4 atom yang lain. Kedua model berikut ini memiliki jenis atom yang sama terikat ke karbon yang lainnya. Baiklah, kita masuk ke molekul kiral dan akiral. Perbedaan yang esensial dari contoh di atas berada pada simetri dari molekul. Jika ada dua buah atom yang sama terikat pada atom karbon, maka molekul akan memiliki sebuah bidang simetri. Saat 4 buah atom yang berbeda terikat dengan atom, tidak terdapat simetri pada molekul. Molekul yang tidak memiliki bidang simetri disebut juga kiral. Atom karbon di mana 4 atom yang berbeda berikatan disebut sebagai inti kiral atau atom karbon asimetri. Kemudian masuk ke slide berikutnya yaitu hubungan antara enantiomer dan enantiomer. Salah satu enantiomer merupakan bayangan cermin dari enantiomer yang lain. Kedua isomer yang asli dan bayangannya memiliki struktur ruang yang beda dan bukan molekul yang sama. Saat molekul akiral atau molekul yang memiliki bidang simetri dicerminkan, Anda dapat mendapat hasil pencerminan tersebut hanya dengan memutar molekul awal, sehingga menghasilkan dua molekul yang identik. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang materi bagaimana cara mengenali isomer geometrik. Kita membutuhkan adanya ikatan yang tidak dapat diputar, yang berarti ikatan-ikatan rangkap. Jika terdapat ikatan rangkap, berhati-hatilah akan adanya isomer geometrik. Kemudian untuk mendapatkan isomer geometrik Anda harus memiliki yang pertama, ikatan yang tidak bisa dirotasikan atau ikatan-ikatan rangkap. Yang kedua yaitu dua atom yang berbeda pada daerah tangan kanan dan tangan kiri merupakan atom-atom yang sama. Kemudian tahapan menentukan keisomeran beberapa molekul sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konfigurasi molekul dengan menggunakan sistem R/S, yaitu mengenai bayangan atau pencerminan molekul yang kasat mata atau langsung.
Apabila molekul digambarkan secara 3 dimensi, sering membuat banyak pembaca gagal paham. Bila sudah demikian, ingin rasanya segera meraih pemodelan molekul untuk segera melihat bentuk visibelnya. Yang kedua, memasangkan jenis konfigurasi dan menyimpulkan seperti apa skema dan tabel berikut. Konfigurasi R akan menghasilkan bayangan dengan konfigurasi S. Ini berlaku timbal balik dan dapat dikombinasi menjadi lebih dari satu atom C chiral dalam satu molekul. Kesimpulannya itu, apakah dua molekul atau lebih itu merupakan enantiomer atau diastereomer atau bahkan bukan keduanya. Misalnya, kedua atau lebih itu merupakan molekul-molekul yang identik. Molekul yang identik biasanya memiliki konfigurasi yang sama persis. Baiklah, itulah paparan materi dari saya tentang stereoisomer. Bila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.